Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah Tahang. Di video ini saya akan membahas aktivitas yang saya lakukan ketika mengikuti program magang atau program praktek kerja profesi di PT Transnasional Teknologi di Kota Makassar. Sebelumnya, saya akan membahas secara singkat tentang tempat saya melakukan program praktek kerja profesi, yaitu PT Transnasional Teknologi. PT Transnasional Teknologi merupakan perusahaan telekomunikasi yang melayani koneksi atau sambungan internet, TV, dan telepon yang menjangkau area Kota Makassar dan sekitarnya, serta jaringan satelit untuk menjangkau hingga ke daerah pelosok di Indonesia bagian timur. PT Transnasional Teknologi ini beralamatkan di Jalan Nikel 1 nomor 25, Kelurahan Balaparang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan yang saya lakukan pada PT Transnasional Teknologi yaitu: pertama, melakukan pemetaan persebaran jaringan menggunakan Google Earth. Untuk pemetaan ini sebelumnya dilakukan survei lapangan terlebih dahulu, lalu selanjutnya dilakukan pemetaan pada Google Earth. Pemetaan tersebut tujuannya untuk melabeli alamat atau alamat dari suatu daerah yang akan dipasangkan layanan jaringan internet. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu pembelajaran tentang splicing kabel fiber optik. Splicing fiber optik atau menghubungkan secara langsung antar kabel fiber optik ini dilakukan dengan menggunakan panas yang disebut dengan fusion splicing. Hal ini dilakukan untuk menyatukan dua serat secara bersama sehingga sinar yang melalui serat tidak akan dipantulkan kembali. Adapun alat yang digunakan untuk melakukan splicing yaitu 1. Fusion splicer, 2. Cleaver, 3. stripper, dan 4. sleeve protection. Selanjutnya, langkah-langkah untuk splicing kabel fiber optik. Yang pertama, mengupas kulit bagian luar fiber optik dengan teliti menggunakan stripper agar serat kaca kabel tidak putus atau tidak pecah. Selanjutnya, potong ujung kabel menggunakan cleaver agar ujung kabel tidak retak. Berikutnya, letakkan ujung kabel pada fusion splicer. Kalau ini pasangannya, ini namanya pet spot. Jadi teman-teman. Kemudian, kupas bagian coating dan cladding dengan hati-hati menggunakan stripper sepanjang 5 cm. Ini kalau ada masih ada kacanya bersihkan. Kemudian, potong ujung kabel menggunakan cleaver. Ini caranya, aja. Posisinya ini ada besar ada kecil, ini yang disimpan di besarnya. Misalkan kita pakai yang 10, jadi ini ukurannya 10, ada 15, ada 20. Jadi kalau 15 dia begini di tengah, jadi kalau 20 dia panjangnya begini 20. Nah, ini di ujung itu 10, jadi dia agak pendek. Selanjutnya, masukkan sleeve pada salah satu ujung kabel dan letakkan ujung kabel pada splicer. Jadi slip ini yang paling penting dari putus itu. Kalau tak sambung baru tak lepas yang itunya dibuka lagi kembali. Pastikan pada monitor kedua ujung kabel dalam keadaan rata dan tidak pecah.
posisi penyambungannya begini, zoom di sini. Itu. Cara pencetnya. Nah, ini. Play kayak ada tuh, betul. Segitiga play gitu. Kayaknya gagal. Tidaklah. Berapa Ini S? 02. 0,02. Lumayan itu. Ini kalau 02 lumayan Ji. Dia kalau loss itu di angka berapa itu teman-teman? 0,7, 3 ke atas ya. Iya. Kalau 1, 02 sama 01 itu masih bisa jadi pak. Itu tahap yang ini kita harus Hati-hati. Jika kabel telah tersambung, angkat kabel dengan hati-hati, kemudian bungkus kabel menggunakan sleeve dan panaskan sleeve di fusion slicer. Ini ada di indikatornya, nanti sebentar bunyi kalau dia sudah matang. Biasanya kita pakai 2 kali, jadi setelah bunyi dia ditindis lagi untuk kasih panas lagi 1 kali. Nah, ini sudah bunyi toh tadi. Tindis lagi. Tindis lagi. Ini sudah 2 kali nih, jadi agak matang. Hasilnya seperti ini. Jadi, melakukan splicing pada fiber optik tentunya disebabkan beberapa faktor yang berasal dari luar. Misalnya saja tidak sengaja terkena jangkar, cangkul, atau terkena senar layangan. Atau bisa juga saat akan menyambungkan serat optik ketika instalasi tersebut dalam jarak yang cukup jauh. Nah, jadi mungkin sekian Ji dari untuk penyambungan. Selanjutnya yaitu menyusun dokumen perusahaan berupa invoice dari pelanggan atau tenan. Menyusun di sini berupa merapikan dokumen-dokumen invoice. Data invoice perusahaan di sini yaitu dokumen yang disediakan perusahaan selaku penyedia layanan untuk tenan atau pelanggan pengguna layanan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh tentang etika profesi. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, memberi senyum kepada yang lain. Ketiga, menggunakan pakaian yang rapi. Keempat, memberi salam. Assalamualaikum. Kelima, tidak terlalu sering membuka gadget. Keenam, mau bekerja sama. Ketujuh, mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Kedelapan, meminta izin dengan cara yang sopan. Dan yang terakhir, bergaul dengan yang lain. Itulah aktivitas yang saya lakukan ketika magang di PT Transnasional Teknologi.
Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.